Assalamualaikum, Bunda Sugi. Waalaikumsalam, Pak Peri. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Peri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mmm, Terima kasih ya Bu Sugi ya, hari ini bisa hadir di meeting daring kita. Kita Iya, akan ngobrol sama-sama, nih Pak. sebentar, ya, kita mau ngobrol sebentar. Kira-kira apa nih yang mau diomongin sama Bu Sugi pada sore hari ini? Iya, baik. Sebelumnya saya juga terima kasih sama Pak Peri untuk kesempatannya pada hari ini. Jadi begini Pak, yang eh, ada sedikit yang ingin saya obrolkan, ada sedikit yang ingin saya bincang-bincangkan bersama Bapak, di mana saya ini sedikit ada semacam apa namanya beban atau masalah lah dalam keseharian saya, di mana itu Pak, saya tuh kadang hampir-hampir tidak bisa membagi waktu atau tidak bisa memberikan waktu yang meluangkan waktu yang banyak untuk apa namanya untuk keluarga karena kesibukan atau aktivitas di luar seperti itu Pak. Seperti itu sih yang ingin saya bincang-bincangkan pada hari ini. Jadi yang, ingin diomongkan kurang lebih anu ya, Bu, ya, kegiatan sekarang itu udah lumayan banyak di luar, Inggih rumah, betul Pak, betul. Inggih. sehingga, waktu untuk keluarga itu semakin sedikit ya, Bu, ya? Benar ya, Bu, ya? Betul betul Pak. Jadi saya merasa eh, sedikit meluangkan waktu untuk keluarga di rumah, terutama anak-anak yang masih butuh perhatian saya karena eh, kadang-kadang ada kegiatan yang lain yang harus dikerjakan hari ini dan besoknya kita kira sudah tidak ada, tahu-tahu ada lagi yang kita harus hadiri, harus kerjakan dan harus selesaikan. Seperti itu sih Pak. Iya. Baik, Bu. Jadi, mmm, karena kita mau menemukan sesuatu nih dari obrolan kita, kira-kira Okay. apa yang ingin Bunda Sugi peroleh dari obrolan kita hari ini? Iya, jadi Pak, saya nih eh, mengobrolkan ini, membincang-bincangkan ini, em, berharap ada semacam gambaran atau semacam eh, jalan keluar atau seperti atau pencerahan lah seperti itu Pak dari obrolan ini nanti bagaimana saya harus menyeimbangkan atau bagaimana saya harus menyikapi antara eh, kegiatan di luar rumah dengan membagi waktu untuk keluarga, terutama anak yang masih perlu perhatian penuh dari saya sebagai seorang ibunya karena mereka istilahnya masih kecil lah Pak seperti itu. Itu yang ingin saya eh, dapat gambaran atau dapat pencerahan daripada bincang-bincang hari ini Pak. Baik, Bu Sugi, Bunda Sugi. Iya Pak, Kemudian, jik tentang bicara tentang perhatian ibu ya, perhatian betul ibu Pak nih Inge. sebagai, kepada anak-anaknya. Terus hal apa aja menurut Bunda Sugi yang ibu tuh harus memberikan perhatian penuh nih terhadap anaknya? Misalnya nih, contohnya nih Bunda Sugi, Ya. apa sih yang harus terlebih dulu diberikan kepada anak-anak Bunda? Coba. Nah, eee, selama ini sih Pak, saya selalu berusaha memberikan perhatian penuh, seperti misalnya, berusaha mengurusnya dalam artian memberikan, makanan yang sesuai dengan, kebutuhannya, memberikan perhatian berupa, pakaian dan lain-lain sebagainya, berupa, semacam perhatian lah Pak, seperti itu. Cuma beberapa saat ini, beberapa akhir-akhir ini, sudah hampir beberapa lama ini, eh, anak-anak itu ada
ada memberikan tanda-tanda bahwa mereka merasa kekurangan perhatian, Pak, sebenarnya dari seorang ibunya. Meskipun saya merasa saya sudah memberikan perhatian kepada mereka, tapi kadang-kadang karena mereka sudah berbicara, sudah pintar berbicara, terkadang ada protes kecil-kecilan, Pak, dari mereka itu, misalkan, "Mama kenapa sih pergi terus? Mama kenapa sih jarang di rumah?" Nah, seperti itu sih, Pak. Kadang-kadang anunya apa namanya? Hmm, eh, tanda-tanda mereka bahwa mereka sedang ada protes kecil lah seperti itu, Pak. Iya. Baik, Bu. Jadi kalau misalkan ya Bu ya, misalkan ada sebuah rate atau rating nih Bu, Iya, Pak. Nggih. jika jika perhatian Ibu bisa di-rating atau dinilai dari angka 1 sampai 10, kira-kira perhatian Ibu ke anak-anak sekarang di angka berapa nih Bu? Nah, iya baik Pak. Saya pikir pertanyaan dari Bapak ini menjadi membangunkan saya untuk kembali merenungkan atau memikirkan sebenarnya sejauh mana sih saya merasa sudah memberikan perhatian. Karena Pak, sejujurnya saya sudah merasa anakku sudah saya berikan perhatian penuh, tapi toh mereka ada reaksi-reaksi yang mereka merasa kurang diperhatikan dengan tanda-tandanya, dengan omongannya tadi itu, Pak. Nah, kalau misalkan bisa diangkakan daripada eh, bentuk perhatian itu bisa diangkakan seperti itu ya Pak, 1 sampai 10. Di akhir-akhir ini saya merasa memperhatikan mereka hanya 6 barangkali Pak, seperti itu. Iya. sangat sangat kurang sekali karena seperti itulah keadaan akhir-akhir ini, begitu tuntutan kegiatan begitu padat dan semuanya saya menganggap itu penting dan saya merasa tidak, artinya sah-sah aja saya lakukan itu, tapi ternyata akhir-akhir ini juga anak-anak memberikan sinyal bahwa mereka sebenarnya merasa kurang diperhatikan, terutama dalam hal mendampingi mereka belajar, karena kebetulan kan Pak mereka masih anak usia dini, seperti itu sih Pak. Iya Bu. Mereka butuh mereka butuh Peran ya Bu. seperti itu. Iya, saya juga merasakan hal yang sama nih jadinya ya Bu ya. Dengan adanya percakapan ini kira-kira Ibu mau apa ya, merubah ke nilai berapa Bu? Eskalasi perubahannya apa naik ke angka 7, 8, 9 atau 10 Bu malah? Iya, inggih Pak, sebenarnya saya banyak berharap dari obrolan kita hari ini, percakapan kita hari ini, saya sangat berharap bahwa ada gambaran, ada pencerahan bahwa saya ingin menaikkan lah kalau misalnya dibahasakan seperti angka itu Pak, meninggikan kembali, memaksimalkan kembali perhatian saya terhadap anak-anak saya itu, anak-anak kami di rumah. Kalau misalkan tadinya menjadi 6 karena mereka masih kecil-kecil, masih anak usia dini yang memang perlu pendampingan dari saya sebagai seorang ibu, saya pengen mereka dapat perhatian 8 sampai 9 lah Pak, seperti itu. Iya. Jadi Alhamdulillah. Ya. seperti Baik itu Bu. sih Pak, kalau misalkan kita angkakan bentuk perhatian itu, kira-kira seperti itu Pak. Mm-mm. Baik Bunda Sugi. Kemudian menurut Bunda Sugi ini anak-anak Bunda Sugi itu lebih membutuhkan perhatian yang seperti apa sih? Nah, itu dia Pak. Jadi di kesempatan ini juga saya sudah ada sedikit gambaran bahwa sebenarnya yang selama ini saya anggap memberikan perhatian cukup kepada anak, ternyata baru terpikir juga Pak oleh saya bahwa sebenarnya itu mereka bukan butuh perhatian seperti menyayangi mereka, memeluk mereka, tetapi mereka butuh pendampingan langsung, seperti mereka misalnya mengerjakan tugas-tugas kecilnya dari TK-nya misalnya Pak, atau diajak mereka bermain bersama, mereka butuh itu sih sebenarnya Pak. Jadi
Saya pikirkan pada kesempatan ini, pada saat ini, pada saat kita dalam obrolan ini, Pak, itu sih yang mereka inginkan tuh. Kehadiran kita sebagai ibunya, kehadiran saya sebagai ibunya, itu sih yang mereka butuhkan. Jadi mereka ada banyak waktu untuk bermain bersama ibunya, seperti itu, Pak. Baik, jadi saya melihat anak-anak Ibu, ingin kehadiran ya, tentunya kita memberikan waktu yang lebih. Lalu seperti apa kira-kira langkah agar Bunda Sugi agar dapat memberikan perhatian yang lebih nih, tentang kehadiran atau keberadaan seorang ibu atau waktunya Nah, nih? iya, Pak. Jadi, mmm, saya juga terpikir bahwa, pada saat ini saya terpikir, seperti apa sih langkah yang saya harus lakukan. Jadi dalam pikiran saya ada sedikit gambaran, Pak, dari obrolan ini bahwa, eee, barangkali saya harus mengatur, kegiatan atau misalkan mengutamakan yang lebih penting, lalu saya, ikutilah yang lebih penting itu, atau misalnya menyampaikan, kepada misalnya kepala sekolah yang biasanya memberikan kita tugas atau, apa namanya, perintah untuk mengikuti kegiatan, eee, di situ saya akan mengurangi sedikit daripada kegiatan saya di luar, dan saya, akan berusaha untuk meluangkan waktu ke anak-anak yang ada di rumah, ke anak-anak kami yang ada di rumah, seperti itu sih, Pak. Jadi biar nantinya mereka akan merasakan kembali perhatian yang mereka harapkan dari, saya sebagai seorang ibunya. Seperti itu sih, Pak, langkah-langkah yang ingin saya lakukan. Dan kalau tidak salah tadi, Ibu ingin mengurangi kegiatan di luar ya, Bu, ya? Ya, Langkah pertama. hmm. Kemudian kira-kira langkah kedua nih selain mengurangi kegiatan di luar ada lagi kah Ibu memberi? Sebenarnya lebih setelah mengurangi, kegiatan atau aktivitas di luar, ya selanjutnya, eee, berusahalah untuk ada, pada saat mereka membutuhkan, seperti misalnya untuk ditemani bermain, untuk ditemani, belajar, karena mereka sangat pengen, Pak, ketika mereka kan sudah sekolah, jadi ketika pulang dari sekolah mereka ingin memperlihatkan kerjaannya, kegiatannya, atau mereka ingin ditemani tidur, seperti itu sih, Pak, Mmm, biasanya. Jadi itu langkah-langkah yang berusaha ingin saya terapkan nanti untuk di rumah. Kalau untuk di luar tadi, saya akan minta barangkali kebijakan dari kepala sekolah menyampaikan bahwa mungkin bisa, saya kurangi kegiatan yang biasanya diamanahi, ke saya, Pak. Seperti itu sih dalam pikiran saya untuk melakukan langkah-langkah nantinya, Pak. baik, berarti ada 2 solusi ya, Bu, ya, yang kemungkinan akan Ibu lakukan. Kemudian menurut Ibu dari 2 solusi ini mengurangi kegiatan di luar dan berusaha hadir untuk menemani mereka belajar, Iya, betul. kira-kira kendala apa nih yang mungkin saat ingin mencari solusi tadi, melakukan solusi tadi, ada kendala nih? Nah, Kira-kira itu dia, Pak. apa Saya tuh? juga ketika ingin melakukan langkah-langkah itu, saya pada saat ini tuh juga berpikir, Pak, sebenarnya, mmm, apakah nanti alasan-alasan saya itu bisa diterima oleh kepala sekolah. Saya terbayang juga, Pak, misalkan kepala sekolah mengatakan bahwa kalau alasan anak, semua orang punya anak, lalu kenapa, apa namanya, rasanya, saya tuh kendalanya, eee, apa namanya, ketika menyampaikan ini, kepala sekolah tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah alasan yang penting seperti itu. Nah, terus, kalau untuk di rumah, kendalanya ketika untuk melakukan, apa namanya, untuk menemani anak-anak di rumah itu, saya pikir kendalanya, ya itu tadi sih, Pak, kalau misalkan tidak dianggap alasan itu oleh kepala sekolah sebuah alasan yang penting, akhirnya ya akan menjadi kendala kehadiran saya nantinya untuk di rumah itu, Pak. Akhirnya mungkin
Ya, itu sih juga yang masih dalam pemikiran saya, Pak, pada kesempatan ini. Baik Ibu, luar biasa, kemudian kira-kira nih ketika ada masalah seperti itu, kendala ya, tantangan yang kita bahasakan, Iya, Pak. kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk meyakinkan kepala sekolah? Iya, saya juga, Pak, ada sedikit, terpikir, ada sedikit bahwa yang bisa membantu saya ini adalah rekan sejawat barangkali. Pertama, rekan sejawat saya akan menyampaikan bahwa memang kondisi saya di rumah misalkan itu memang saya dibutuhkan, masih anak-anak masih banyak membutuhkan. Jadi nanti saya juga akan bercerita kepada rekan sejawat dan rekan sejawat nanti ini akan memberikan semacam menyampaikan semacam alasan yang sama juga dengan kepala sekolah dan secara langsung saya juga minta bantuan kepada rekan sejawat saya untuk membantu saya misalkan kalau ada tugas yang diberikan ke saya terkait dengan sekolah, terkait dengan menghadiri kegiatan ini dan itu, saya minta untuk bahwa rekan sejawatlah yang bisa mungkin diwakilkan seperti itu, Pak. Jadi saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik, luar biasa Bunda Sugi. Kemudian kira-kira nih, Ya, Pak. kira-kira kapan mau dilaksanakan untuk berbicara dengan kepala sekolah untuk mengurangi kegiatan di luar nih? Iya, sebenarnya sih Pak, dalam pikiran saya tuh secepatnya ingin saya lakukan agar apa namanya agar anak-anak yang merasa tadi tidak terperhatikan ini dia tidak merasa begitu jauh orang tuanya tidak semakin jauh daripada perhatian orang tuanya jadi dia biar mereka tidak merasakan misalnya kalau misalnya dia harus sedih sedihnya tidak lama gitu loh Pak jadi saya merasa secepatnya ingin saya umumkan kalau misalnya ada yang waktu yang pas saya akan umumkan dengan kepala sekolah bahwa seperti ini kondisi saya dan mungkin minta kebijakan seperti itulah Pak. Secepatnya sih Pak ingin saya sampaikan agar Baik, anak-anak merasa diperhatikan sepenuhnya seperti itu Pak. baik. Mungkin dari waktu yang Ibu lakukan tadi, kira-kira nih supaya kegiatan itu kan solusi tadi yang ditemukan tidak berlanjut larut lama, ada nggak teman yang bisa mengingatkan Ibu nanti? Siapa aja mengingatkan, "Bu, kayaknya Ibu harus ini deh." Nah, itu ada nggak Seperti teman? apa tadi Pak? Seperti apa tadi? Siapa rekan di sekolah atau maaf, siapa yang bisa mengingatkan tentang solusi yang sudah Ibu kemukakan tadi untuk menemui kepala sekolah tadi misalkan, ada nggak? Oh iya iya. Pertama mungkin saya akan membuat catatan-catatan kecil dalam buku saya pertama dan kedua saya juga akan menyampaikan ke rekan sejawat tadi beberapa rekan sejawat bahwa saya ingin minta kebijaksanaan daripada kepala sekolah tentang niat saya ini seperti itu Pak. Jadi Baik, saya catat di buku catatan kecil saya agar bisa saya lihat nantinya kalau misalkan saya lupa dan barangkali teman sejawat juga saya titipi bahwa saya akan menemui kepala sekolah dan berbicara tentang persoalan saya tadi ini yang ingin berusaha bagaimana menyeimbangkan kegiatan di luar dengan memberikan perhatian kepada anak-anak saya tadi ini yang anak-anak saya ini Pak yang ada 2 yang kebetulan masih anak usia dini jadi istilahnya sangat sangat masih membutuhkan pendampingan dari seorang ibu, baik ketika bermain, baik ketika makan, baik ketika belajar, juga pada saat dia mau tidur biasanya mencari atau bahkan bangun bangun lagi mereka sebenarnya mencari. Jadi seperti itu sih baik, Pak. Saya akan buat catatan-catatan jadi nantinya jika ada waktu yang luang secepatnya saya akan berusaha menyampaikan perihal saya ini terhadap kepala sekolah. Itu sih Pak baik. rencana saya. Jadi, yang saya rangkum, solusi yang kita temukan tadi mengurangi kegiatan di luar, kemudian Ibu juga akan
apa namanya, ada yang mengingatkan, ya rekan Iya, sejawat, Pak, betul berbuat betul. catatan. Menurut Ibu atau Bunda Sugi ini, apa itu sudah sesuai dengan tujuan pembicaraan kita sore hari ini, Bu? Eee, Sebenarnya, apa namanya, sebelumnya saya sangat berterima kasih, kepada Pak Peri karena sudah menemani saya berbincang-bincang pada kesempatan ini. Sangat sesuai, Pak, dengan apa yang saya harapkan daripada perbincangan hari ini, di mana saya akhirnya mempunyai gambaran, mempunyai pencerahan dari perbincangan ini bahwa, eee saya harus berusaha untuk, bagaimana mengurangi kegiatan di luar dengan tujuan untuk memberikan sedikit lagi perhatian kepada anak yang memang masih mengharapkan. Jadi Baik, setelah tadi bincang-bincang kita ini, Pak, saya, rasa ada janji di dalam hati saya, di dalam pikiran saya bahwa seperti inilah nanti yang eee, akan dilakukan. Jadi saya sangat berterima kasih dengan bincang-bincang ini bersama Bapak. Saya baik. merasa ada, pencerahan lah seperti itu, Pak. Dan terakhir bagaimana sih perasaan Ibu setelah menemukan solusi ini, Bu? Iya, sekali lagi sangat merasa lega, Pak, sangat merasa Iya, senang karena bisa berbicara langsung, bisa menyampaikan langsung, apa sebenarnya yang kemarin menjadi sebuah kebimbangan bagi saya. Seperti apa ya saya omongkannya, seperti apa ya saya harus menyeimbangkannya, seperti apa ya saya harus mengatasinya. Dengan bincang-bincang kali ini, Pak, saya merasa seperti, sudah ada jalan terang yang akan insya Allah saya lakukan baik, dan akan menjadi sebuah apa namanya solusi untuk baik. persoalan saya tadi ini, Pak. Iya, Alhamdulillah. ya, alhamdulillah ya, Bu, ya. Bunda Sugi ya. Jadi, mmm, kita akan lihat gimana sih nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya, Iya, siap, Pak, gimana siap. sih respon kepala sekolah nanti Bunda Sugi cerita lagi Iya, ya. iya, iya, Iya. siap, Pak, siap, Jadi, siap. untuk sekarang saya akhiri dulu untuk sesi coaching-nya. Terima kasih untuk Bunda Sugi. Salam dan Terima kasih bahagia. juga, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.